Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anak berbakat, generasi muda penerus harapan bangsa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nurul Mar'atus Solihah. Saya adalah guru produktif akuntansi, staf kesiswaan, dan pembina pramuka putri. Bisa dihubungi di nomor WhatsApp, Instagram, maupun channel YouTube. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kejuruan, khususnya di SMK kita tercinta, di SMK Negeri Gebasen. Kenapa sih kita membutuhkan ekstrakurikuler? Apakah pembelajaran saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kalian dalam proses pendidikan selama 3 tahun ini? Di sini ada 4 alasan: amanat undang-undang dan proses pendidikan, minat atau bakat yang berbeda-beda, dan juga tuntutan ke depan. Yang pertama, amanat undang-undang. Dalam tujuan pendidikan nasional, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan harus dapat menghasilkan insan yang cerdas, komprehensif, dan juga kompetitif. Kolaborasi antara cerdas spiritual, cerdas intelektual, cerdas emosional, dan cerdas kinestetik. Yang kedua, proses pendidikan. Di sekolah, kita bagi menjadi 2 proses, yaitu intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Yang pertama merupakan proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian beralih menjadi sebuah budaya sekolah yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan keseharian di sekolah. Yang kedua tentang ekstrakurikuler. Kalau di SMK Negeri Gebasen, tentu saja ada pramuka, olahraga, seni, PMR, kerohanian, dan sebagainya. Sehingga diharapkan membangun karakter anak-anak dalam keseharian di rumah dan masyarakat. Apa sih ekstrakurikuler itu? Nah, secara kegiatan, pendidikan di luar mata pelajaran dan bimbingan konseling. Untuk apa? Untuk pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat. Melalui apa? Melalui sebuah kegiatan khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Yang ketiga, setiap anak memiliki potensi dan minat atau bakat yang berbeda. Di sini kita bisa melihat ada 9 kecerdasan majemuk. Ada bahasa, interpersonal, intrapersonal, spiritual, alam, fisik, musik, visual spasial, dan logika matematika. Seorang siswa memiliki bakatnya masing-masing. Mengembangkan potensi yang ada dalam diri dengan tepat tentu akan mengoptimalkan pencapaian non-akademik di sekolahnya. Lalu, apa sih yang menjadi kelebihanmu? Asahlah potensi tersebut, salah satunya dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Tuntutan di masa depan. Ekstrakurikuler diharapkan yang pertama, berfungsi sebagai pengembangan, yaitu kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi, bakat, dan minat mereka.
Yang kedua, fungsi sosial, itu dapat mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Yang ketiga, fungsi rekreatif. Di sini maksudnya jika siswa-siswi sudah dalam 5 hari mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, di sini ekstrakurikuler diharapkan mampu mengembangkan suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan bagi peserta didik yang menunjang proses perkembangan. Yang keempat, fungsi persiapan karir. Harapannya dengan mengikuti ekstrakurikuler, seorang siswa dapat lebih mengembangkan kesiapan karirnya. Jadi ada 4 fungsinya ya, pengembangan, sosial, rekreatif, dan persiapan karir. Penilaian kegiatannya seperti apa sih? Nah, secara waktu, penilaian kegiatan ekskul dalam 1 semester untuk setiap siswa. Bentuknya secara kualitatif disertai deskripsi. Jadi mulai dari cukup, baik, dan amat baik pada kolom pengembangan diri di laporan hasil belajar siswa. Laporannya tentu saja secara resmi kepada kepala sekolah dan pemangku kepentingan lainnya oleh penanggung jawab kegiatan atau pembina ekskul yang bersangkutan. Jika melihat bidangnya ekstrakurikuler, kita bagi menjadi 5. Yang pertama, pramuka. Kedua, kerohanian. Ketiga, olahraga dan kesehatan. Keempat, seni dan budaya. Dan yang kelima, minat khusus. Nah, di sini kepramukaan merupakan hal yang wajib. Kementerian Pendidikan mewajibkan kepramukaan sebagai ekskul di sekolah jenjang dasar sampai dengan menengah. Pramuka adalah hal wajib. Diharapkan dengan mengikuti pramuka akan tercermin sikap-sikap cinta tanah air, bela negara, dan pendidikan karakter. Dan kegiatannya ada penerimaan tamu ambalan, musyawarah penegak, pelantikan, lalu pembantaraan, mengikuti lomba-lomba yang berkaitan dengan pramuka, menjelajah alam, dan sebagainya. Untuk kerohanian atau di sini untuk agama Islam, kegiatannya ada pelatihan hadroh, ada pengajian bersolawat, ada latihan kurban, ada juga mabit atau malam bina iman dan takwa. Untuk olahraga dan kesehatan, olahraganya sendiri ada voli dan juga futsal. Kemudian untuk kesehatan atau PMR, Palang Merah Remaja, kegiatan yang rutin itu biasanya donor darah. Kemudian ada pelatihan-pelatihan tentang kesehatan. Untuk SMK atau SMA ini tingkatannya berarti PMR Wira. SMK kita PMR Wira Smart. Itu kegiatan-kegiatannya. Kemudian untuk bidang kesenian, sekolah kita memiliki ekskul karawitan. Jadi di sini bakat mengembangkan seni musik, bisa sebagai penabuh alat-alat musik tradisional maupun penyanyi atau sinden dari kelompok karawitan. Kemudian yang tergolong minat khusus ada 2 untuk di sekolah kita, ada majalah dinding dan bahasa Inggris. Nah, di sini saya ada sedikit permainan tentang teka-teki silang. Anak-anak sekalian dapat mencoba mengerjakan. Ada 10 soal tentang ekskul di SMK Negeri Kebasen. Bisa di-pause kemudian mencoba untuk mengisi. Misalkan kalau berhasil, ini saya di nomor yang
atau langsung saja komen di kolom YouTube ini. Untuk jawaban yang tepat nanti akan saya kasih sedikit penghargaan. Tuh. Nah, setelah mengisi, ini tidak wajib, jadi adik-adik bisa mengisi untuk mengasah sedikit pengetahuan. Sekian, terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Susunlah strategi jangka panjangmu selama 3 tahun masa SMK. Jadilah pribadi pejuang, penuh inisiatif, berdedikasi, dan bertanggung jawab. Bagikan kebaikan-kebaikan everywhere, every time, for everyone. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.